Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Azizah. Di video kali ini saya mau bercerita tentang Candi Prambanan. Oke teman-teman, gak usah banyak basa-basi lagi. And yeah, let's get started. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang termasuk kategori situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Wow. Bentar Zah, bentar. Ada apa nih? Gue mau nanya nih, dari mana asal-usul nama Candi Prambanan? Yang katanya candi wow gitu. Oh iya, dari mana ya? Nah, teman-teman, ada perbedaan pendapat loh yang menyatakan asal-usul dari nama Candi Prambanan ini. Yang pertama nih, kalian menyadari nggak kalau nama Candi Prambanan ini berasal dari nama desa tempat Candi Prambanan ini berdiri, yang terletak di desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lalu yang kedua, asal-usul ini juga merupakan perubahan dari nama dialek bahasa Jawa, istilah teologi Hindu, yang bermakna Brahman Agung, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pendapat lain mengajukan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata emban dalam bahasa Jawa, yang bermakna menanggung atau memikul tugas, yang merujuk kepada para dewa Hindu. Oh gitu. Terus candi ini dibuat sama siapa? Tahun berapa dan ada bangunan apa aja? Apakah kisah Roro Jonggrang yang membuat candi ini? Jadi penasaran deh. Ya udah, daripada bingung, yuk mari kita bahas. Oke teman-teman, kita bahas dari pembangunan candi ya. Menurut prasasti Siwagara, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, keturunan dari Wangsa Sanjaya yang menganut ajaran Hindu. Karena hal tersebut, candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Lalu terus dikembangkan dan diperluas oleh Sri Maharatu Wakatura Dyah Balitung pada masa kerajaan Mataram kuno. Ketika pembangunan candi, ada pemindahan aliran sungai, yakni Sungai Opak, untuk membuka lahan yang lebih luas serta menghindari terjadinya erosi di sekitar kompleks candi. Lalu, berdasarkan pada prasasti Siwagara juga, nama asli dari bangunan kompleks Candi Prambanan bermakna Rumah Siwa. Yang terbukti di ruang utama atau Garbagriha candi ini bersemayam arca Dewa Siwa yang memiliki tinggi 3 meter. Keberadaan arca ini membuktikan bahwa Dewa Siwa yang lebih diutamakan. Selanjutnya ada arsitektur bangunan ini, berbentuk tinggi dan ramping, sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Teman-teman, kalian tahu nggak terdiri dari apa aja sih kompleks Candi Prambanan ini? Ada yang tahu nggak nih? Oke. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, ada Candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Yang kedua, ada 3 Candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. Yang ketiga, ada 2 Candi Apit, terdiri dari Candi Trimurti dan Candi Wahana. Yang keempat, ada 4 Candi Kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman. Yang kelima, ada 4 Candi Patok yang terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. Yang keenam, ada 224 Candi Perwara yang tersusun dalam 4 baris konsentris. Lahan dena Candi Prambanan terbagi atas 3 zona sesuai tingkatannya, mulai dari kurang suci sampai yang paling suci. Yang pertama nih, ada Burloka, yaitu ranah terendah makhluk yang masih terikat oleh nafsu, seperti manusia, hewan, dan makhluk halus. Yang kedua ada Bawloka, yaitu ranah tengah di mana manusia mulai melihat cahaya kebenaran, seperti resi dan pertapa. Yang ketiga ada Swahloka atau Swargaloka, yaitu tempat ranah tersuci, yaitu untuk tempat dewa bersemayam. Hal ini ditandai dengan adanya atap kemuncak mastaka berupa ratna. Dalam bahasa Sanskerta berarti permata. Lalu setiap ukiran relief di Candi Prambanan mengisahkan kisah sejarah beraliran Hindu, yaitu Ramayana, yang menggambarkan kisah penculikan istri Rama, yakni Dewi Sinta oleh Rahwana,
yang dalam upaya penyelamatannya dibantu oleh Hanuman dan Krisnayana yang mengisahkan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Pada tahun 930 Masehi, ada pertentangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Hal ini disebabkan untuk menghindari dari serangan kerajaan Sriwijaya, serta menghindari dari terjadinya bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Setelah berpindah, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terurus, sehingga pelan-pelan candi ini mulai luluh dan runtuh. Pada saat itu, masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang melatar belakangi sejarah sesungguhnya. Sehingga dibuatlah cerita legenda lewat kisah cinta tak sampai antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Yang konon, Roro Jonggrang meminta 1000 candi dalam satu malam untuk syarat lamaran ke Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun menyetujui permintaan itu, yang dibantu para makhluk halus. Mengetahui hal tersebut, Roro Jonggrang merasa khawatir dan segera menggagalkan rencananya dengan cara tipu daya sang fajar telah tiba, yaitu membangunkan warga untuk menumbuk padi dan suara berkokok ayam. Bandung Bondowoso yang sudah menyelesaikan 999 candi murka akibat tahu kecurangan Roro Jonggrang. Dan di penghujung kisah, Bandung Bondowoso mengutuknya menjadi pelengkap candi yang ke-1000. Maka muncullah sosok patung perempuan dalam salah satu arca Candi Prambanan yang dikaitkan dengan legenda ini. Gitu deh ceritanya. Namun teman-teman, terlepas dari kisah legenda tadi, pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Namun, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluhan tahun. Kasihan ya. Kemudian, pada tahun 1855, Jan William I. Jerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian juga, Isaac Gunerman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang sungai. Sungai apa? Ya, betul, Sungai Opak. Setelah itu, arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda, dijadikan sebagai hiasan tanam. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan atau pondasi rumah mereka. Dan akhirnya, Candi Prambanan ini dipugar pada tahun 1918 setelah sempat mengalami praktik pencurian artefak dan pembongkaran. Namun, pemugaran yang benar-benar serius penanganannya baru terjadi pada tahun 1930 sampai 1953 Masehi. Setelah selesai pemugaran, bangunan Candi Prambanan ini langsung diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Nah, teman-teman, dari cerita yang udah panjang kali lebar aku jelasin tadi, aku mau ngasih kesimpulannya nih ya. Candi Prambanan ini memang kental dengan budaya Hinduisme. Namun, Candi Prambanan ini bukan cuma milik umat Hindu ataupun orang Jawa aja. Candi Prambanan dengan segala kekayaan nilai budayanya juga milik kita semua, terutama milik generasi Indonesia saat ini. Maka dari itu kita harus menjaganya, merawat, melestarikannya. Jangan sampai kebudayaan tersebut hilang diambil oleh negara lain. Oke, sekian dari saya dan terima kasih untuk semuanya udah mendengarkan cerita bersama Aziza sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kapan-kapan lagi.